Halo, kita bertemu lagi dalam grafik fungsi trigonometri. Kali ini kita akan membuat gambar dari fungsi trigonometri Y sama dengan tangan X. Mari kita mulai. Untuk menggambar grafik fungsi Y sama dengan tangan X, hal yang pertama harus kita buat adalah tabel sudut istimewa dengan nilai tangannya. Di sini bisa kita lihat agak berbeda ya dari sin dan cos. Mulainya tetap 0 derajat dan tangan 0 adalah 0. Tangan 30 di sini nilainya akar 3/3. Tangan 45-nya nilainya 1. Lalu ada tangan 60 nilainya akar 3. Nah, ini bedanya. Tangan 90 di sini nilainya tidak terdefinisi, dan juga di tangan 270 juga tidak terdefinisi. Jangan lupa untuk sudutnya kita memerlukan sudut 45, sudut 135, sudut 225, dan sudut 315 ya, selain dengan selingan sudut yang per 30 ini. Lanjut, kita langkah keduanya adalah membuat koordinat kartesius dan lingkaran satuan. Nah, seperti yang sebelumnya juga untuk sumbu X-nya, ini dalam satuan derajat, kita buat per 15 derajat ya. Kemudian untuk yang sumbu Y-nya, di sini bisa kita lihat tadi ada angka akar 3/3, angka 1, dan akar 3. Nah, akar 3/3 ini sama dengan 0,57 nilainya. Dan akar 3 nilainya sama dengan 1,73. Nah, akar 3 ini nilainya lebih dari 1 ya. Jadi agak ke atas posisinya. Namun kita membuat lingkarannya tetap maksimal puncaknya itu di angka 1. Lanjut, setelah selesai dengan koordinat kartesius dan lingkaran satuan, kita perhatikan dulu di sini tangan 0 derajat adalah 0. Sehingga 0 derajat posisinya tetap di sini ya, berdampingan atau berhimpitan dengan angka 0 di sumbu X dan sumbu Y. Sehingga 0 derajat posisinya di sini. Jika 0 derajat posisinya di sini, maka berikutnya berlawanan dengan arah jarum jam. Di sini 90 derajat, di sini 180, di sini 270, dan kembali lagi ujungnya adalah 360 derajat. Lanjut kita ke nilai sudut tangan 30 derajat. Kita gambar dulu sudut 30 derajat ya. Nah, bedanya dengan fungsi Y sama dengan sin X dan fungsi Y sama dengan cos X. Pada sin dan cos, dan saat kita menggambar sudut 30 derajat, kan berhenti di sini ya ujungnya, di sisi lingkaran. Tapi untuk tangan, sudut 30 derajat ini garisnya kita teruskan menuju ke akar 3/3. Yang merupakan nilai dari tangan 30 derajat, yaitu akar 3/3. Mengapa? Karena ya, sudut dari tangan itu adalah panjang sisi depan per panjang sisi samping dari sudut X-nya. Nah, misal sudut X-nya itu 30 derajat. Kita memerlukan sebuah segitiga untuk bisa menghitung tangannya itu, yang rumusnya panjang sisi depan per sisi samping. Kita buat lebih jelas di sini ya. Nah, sisi sampingnya ini dari 0 sampai 3 akar 3/3 kan. Sehingga di sini kita tulis panjang sumbu Y yang merupakan sisi depan dari sudut X adalah akar 3/3.
3. Nah, sisi sampingnya atau sumbu X-nya ini sudah kita bahas dari awal, nilainya 1 satuannya. Jadi kita tulis di sini 1. Sehingga untuk tangan 30, yaitu sisi depannya akar 3/3 dibagi dengan sisi sampingnya yaitu 1 ini. Dan akar 3/3 dibagi 1 sama dengan akar 3/3. Makanya kita butuh bentuk segitiga siku-siku di sini supaya sesuai dengan rumus dari tangan X-nya, yaitu panjang sisi depan per sisi samping. Nah, setelah kita buat garis dari sudut 30 derajat dari titik pusat lingkaran ke angka akar 3/3, kita buat garis lurus yang menuju sudut 30 derajat di sumbu X. Nah, titik inilah perpotongan dari sudut 30 derajat melewati akar 3/3 dan 30 derajat di sumbu X-nya. Ini titiknya ya. Lanjut kita ke sudut 45 derajat, nilainya 1. Kita gambar dari titik pusatnya. Sudut 45 derajat kita tarik menuju angka 1. Lalu kita sambungkan garisnya menuju ke sudut 45 di sumbu X. Jadi ini posisi titik perpotongannya. Kemudian sudut 60 derajat sama juga kita tarik garis dari pusatnya lingkaran ke nilai akar 3 di sumbu Y ini. Lalu kita tarik garis menuju sudut 60 derajat. Ini dia posisinya, titik pertemuannya ya. Nah, coba ini lihat tangan 90 derajat kan tidak terdefinisi ya. Jadi kita tidak bisa menaruh titik dimanapun untuk 90 derajat. Sehingga kita buat di sumbu X-nya ini untuk 90 derajat sebuah garis ya, yang menandakan bahwa ini adalah daerah yang tidak terdefinisi gitu. Sehingga kurvanya ini terpotong ya, dari 0 sampai ke 60 derajat. Kurvanya terpotong oleh sudut 90 derajat yang tidak terdefinisi. Nah, di sini ya bisa kita lihat untuk tangan X itu terbagi menjadi 3 fase ya. Fase yang pertama ya 0 sampai 60 derajat. Fase yang keduanya 120 sampai 240 derajat. Dan fase ketiganya 300 derajat sampai 360 derajat ya. Karena kan di sini nanti 270 derajatnya ada juga nilainya tidak terdefinisi yang dipisahkan oleh garis-garis ini akan membagi kurvanya menjadi 3 bagian atau 3 fase. Selanjutnya kita ke 120 derajat. Nah, coba lihat di sini nilai tangannya itu min akar 3. Tapi kalau kita buat 120 derajat dari 0 derajat ke sana ya, nilainya itu kan akan tetap positif wilayah sin ini ya. Wilayahnya ya kan, wilayah Y ini adalah angka-angka yang positif. Sehingga kita tidak mungkin membuat sudut 120 derajat di wilayah ini. Kita harus membuat sudut 120 derajat berada di wilayah bawah. Kenapa? Karena nilai Y-nya itu negatif. Sehingga kita akan mengukur sudut 120 derajat dari sudut 0 ini ke bawah atau searah dengan jarum jam. Oleh karena itu, kita buat suatu garis batas di sini sebagai alat bantu dan kita gambar sudut 120 derajatnya. Mengukurnya berarti dari sini ke sana ya. Dan kita teruskan ke garis bantu ini. Lalu dari sinilah kita buat garis penghubung yang menghubungkan titik ini melewati min akar 3. Lalu kita teruskan ke sudut 120 yang ada di sumbu X. Nah, inilah titik perpotongannya. Selanjutnya untuk sudut 135 derajat ya,
terus ke atas ya. Dari 120 kita gambar sudut 135 derajat, nilainya posisinya di sini. Lalu kita sambung menuju ke sudut 135 derajat di sumbu X. Inilah titik perpotongannya. Selanjutnya sudut 150 derajat. Kita gambar juga kira-kira posisinya di sini, kita hubungkan melewati angka minus akar 3/3. Kita teruskan ke sudut 150 derajat di X. Kira-kira di sini ya perpotongannya. Nah, untuk sudut 180 derajat kan nilainya 0 ya. Jadi kita teruskan saja melewati angka 0 ini menuju sudut 180 derajat di sumbu X-nya. Lanjut, sudut 210 derajat ini nilainya sudah positif ya. Dan kalau kita gambar juga posisinya ada di kuadran 2 yang nilai Y-nya sudah positif. Sehingga tinggal kita gambar saja dan kita tarik garisnya melewati akar 3/3 menuju ke sudut 210 derajat di sumbu X. Selanjutnya sudut 225 kita gambar menuju garis ini supaya terbentuk segitiga juga ya. Lalu kita tarik garis yang melewati 1 menuju ke sudut 225 derajat di sini. Selanjutnya sudut 240 derajat kita gambar juga menuju ke garis bantunya supaya bisa kita hubungkan ke angka akar 3 ini dan kita hubungkan, kita teruskan ke sudut 240 derajat ya. Sehingga terjadilah titik perpotongan di sini. Nah, untuk sudut 270 derajat kan tidak terdefinisi ya. Sehingga kita gambar saja di sudut 270 derajat ini sebuah garis pembatasnya. Sebagai tanda bahwa wilayah ini adalah wilayah yang tidak terdefinisi. Sehingga untuk fase kedua kurvanya seperti ini. Lanjut ke tahap yang ketiga, ada sudut 300 derajat. Karena nilainya negatif, maka kita ukur lagi dari 0 derajat ini berlawanan arah jarum jam memutar sampai ke sini ya. Nah, kira-kira posisi sudut 300 derajat ada di sini ya. Kita teruskan ke min akar 3. Lalu kita buat garis penghubungnya menuju ke sudut 300 derajat di sumbu X. Inilah titik perpotongannya. Lanjut ke sudut 315 derajat. Kita buat lagi. Ini dia sudutnya. Lalu kita arahkan ke angka min 1 dan kita buat garis penghubungnya ke sudut 315 derajat di sumbu X. Kemudian ada sudut 330 derajat, kita gambar juga di sini. Nilainya adalah min akar 3/3 ya. Jadi kita hubungkan ke posisi dari angka minus akar 3/3 lalu kita buat garis penghubungnya menuju ke sudut 330 derajat. Inilah titik perpotongannya. Yang terakhir tangan 360 derajat adalah 0. Jadi kita tarik saja dari sini. Karena di sini sudah angka 0 ya. Menuju ke sudut 360 derajat. Lalu kita buat kurvanya. Nah, inilah fase ketiga. Jadi sudut fungsi Y sama dengan tangan X ini agak unik ya. Ada dua garis tidak terdefinisi yang membatasi kurva dan membagi kurva menjadi 3 bagian. Sekarang coba kalian buat sendiri grafik fungsi trigonometri Y sama dengan tangan 2X di mana X-nya mulai dari 0 sampai 180 derajat menggunakan lingkaran satuan.
Tentu saja yang pertama harus kalian buat adalah tabelnya, yaitu tabel sudut istimewa dengan skala X, sudut X-nya per 15 derajat ya. Kemudian di sini kan fungsi yang diminta adalah tangan 2x, jadi kita hitung dulu tangan 2x-nya. Misal sudutnya 15 derajat, berarti tangan 2 kali 15, hasilnya tangan 30. Begitu juga dengan yang x-nya 30 derajat, berarti tangan 2 kali 30 derajat, jadinya tangan 60 derajat. Jangan lupa dibuat juga hasil dari tangan 30 ya, akar 3/3, tangan 60, akar 3, tangan 90 ya tidak terdefinisi. Seterusnya sampai tangan 360 derajat adalah 0. Lanjut kita buat koordinat kartesiusnya, yang X-nya adalah dalam satuan derajat dan Y-nya dalam satuan angka ya. Dan lingkaran satuan. Nah, jangan lupa tadi yang pertama adalah tangan 30. Misal ya tangan 30. Hasilnya kan akar 3/3, jadi kita buat dulu sudut 30 derajat di sini. Lalu kita tarik angka dari pusat lingkaran menuju titik dari akar 3/3. Baru kita buat garis lurus. Tapi berhentinya di 15 derajat ya, karena S-nya adalah 15 derajat. Dan seterusnya untuk sudut yang lainnya caranya juga sama. Sekian pembelajaran hari ini. See you next time.